last Sunday kita dalam kitab Roma masih, yaitu dari chapter 2 sampai 7, dan minggu ini kita dalam bagian kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8. Mari kita duduk pada sekali lagi, sebab dalam doa. Bapa surgawi, Allah yang perkasa, dimuliakanlah namamu dari kekal sampai kekal. Sembah syukur kami hanyalah bagimu, Tuhan Allah kami Yesus Kristus. Sementara kami akan masuk dalam pemberitaan penyebaran firman Allah, kami izinkan pelayanan Roh Kudus Tuhan dengan bebas berkarya di tempat ini, memampukan setiap jemaat Tuhan, Bapak Ibu saudariku, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan sementara firman Tuhan ditaburkan di tempat ini Tuhan, kami izinkan pelayanan Roh Kudus bebas berkarya melayani setiap individu yang ada dalam ruang ini, supaya satu pun tidak akan dikecualikan, dari anak kecil kepada yang dewasa. Melayani setiap kami, sementara firman Tuhan ditaburkan. Kami muliakan namamu. Kami bersyukur oleh karena firman-Mu dapat kami baca, pelajari. Karena firman-Mu adalah kehendak-Mu, dan firman-Mu berkuasa, telah istiblis di surga. Makanya kami rindu akan menerima firman-Mu menjadi bagian hidup kami, menjadi seperti udara yang kami hidup, seperti darah yang mengalir tubuh kami. Biarlah kuasa kebenaran firman-Mu mengambil tempat dalam hidup kami. Kemuliaan kebesaran-Nya bagimu. Pakai hamba Tuhan menjadi fasilitator menerangkan benaran firman-Mu, disertai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya menyerap dalam setiap roh, jiwa setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Dalam Roma pasal 8, dalam tafsiran baru saya baca kita, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita akan dari ayat 1 sampai 17. Selangi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.
Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, karena supaya hidup menurut daging. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu memastikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dari ayat 1 sampai 17. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, surat Roma adalah ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Ditulis kepada jemaat Tuhan di Roma, di kota Roma. Ada orang Kristen di situ. So surat ini kepada mereka, mengajar dan memberi mereka petunjuk bagaimana hidup sesama mereka sebagai orang Kristen, meskipun mereka mixture Jews and Gentiles, tapi dalam Kristus mereka bersatu. Dan dalam bagian ini dari ayat 1 kita lihat, demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada dalam Yesus. For us, ada satu tafsiran, untuk kita yang di dalam Yesus tidak ada lagi hukuman, condemnation, kebinasaan, tidak ada lagi bagi kita yang di dalam Yesus. Rasul Paulus memberi petunjuk kepada mereka kebenaran kepada orang Kristen di dalam gereja di kota Roma. Meskipun ada penghukuman, tetapi bagi kita yang ada di dalam Yesus, hukuman itu tiada lagi. Hukuman ataupun kebinasaan, condemnation, yaitu hukuman, tidak ada lagi. Kenapa? Dia juga memberi sebabnya, ayat 2, sebab melalui Yesus Kristus, the law of the Spirit of life set us free from the law of sin and death. Melalui Yesus Kristus, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So, hukum maut, hukum dosa itu tidak lagi berkuasa atas orang percaya yang di dalam Yesus. There is no more condemnation. Penghukuman itu adalah melanggar Taurat Allah, melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan yang sempurna itu. Tetapi bagi orang yang dalam Yesus Kristus, hukum maut dan hukum dosa itu tidak berkuasa, karena ada satu kuasa yang membebaskan orang percaya daripada hukum maut, hukum dosa itu. The law of the Spirit of life. So, kita lihat di sini ada dua law ataupun ada dua kuasa yang bekerja di sini. The law of the Spirit of life
Dan yang kedua, law of sin and death. Kuasa yang membebaskan orang percaya daripada hukum maut dan hukum dosa. Nah, ada dua kuasa ataupun dua law yang berlaku di dalam teks ini yang Rasul Paulus katakan kepada mereka. Yang satu menyelamatkan, yaitu the law of the spirit of life. Ini yang membebaskan, bahkan yang menyelamatkan orang percaya daripada hukum dosa dan hukum maut. Dan yang satu adalah law of sin and death. Yang satu menyelamatkan, yang satu membinasakan. Tetapi dia katakan, kita dalam Yesus Kristus diselamatkan. Dan pasti yang di luar Kristus dibinasakan, karena dua hukum ini berkuasa. Kita di dalam Yesus Kristus diselamatkan dari hukum maut dan hukum kematian, hukum dosa dan hukum maut. Kita diselamatkan, semua orang Kristen yang diselamatkan, yang dalam Kristus Yesus diselamatkan. Dia address ini kepada jemaat Tuhan di sidang Roma, di kota Roma. Kita di dalam Yesus diselamatkan dari the law of sin and death oleh law of spirit of life. Jadi yang berkuasa, dua-dua ini berkuasa, tapi yang maha kuasa di atasnya adalah hukum yang menyelamatkan, law of the spirit of life. Penghukuman tidak berkuasa karena orang di dalam Yesus yang percaya pada Yesus diselamatkan dari hukum dosa dan hukum maut. So ada dua kuasa yang bekerja di dalam kehidupan orang Kristen dan juga orang bukan Kristen. Nah, dia juga teruskan karena dalam lingkungan mereka memang banyak orang Yahudi, jadi dia memang address law yang Taurat yang telah diberikan kepada orang Yahudi oleh Nabi Musa dulu, dan dibandingkan dan diadreskan dua ini karena Yesus telah datang. Jadi hukum Taurat itu memang daripada Allah, tapi Yesus datang juga menggenapi hukum Taurat itu di dalam dirinya, dan di dalam dialah yang kuasa itu yang dapat mengalahkan kuasa hukum Taurat itu. Ayat 3 kita lihat, the law was powerless. Taurat itu tidak berkuasa menyelamatkan seseorang, karena tidak ada seseorang dapat ikut Taurat itu yang adalah sempurna. Standar Allah adalah sempurna. Jadi tidak ada seorang yang dapat ikutnya. Tapi Yesus sudah datang. So undang itu, Taurat itu adalah memang kudus dan rohani, tapi manusia tidak dapat mengikutnya karena standarnya adalah perfection, sempurna. Tapi Yesus sudah datang. Yesus sudah datang, jadi untuk menyelamatkan seseorang, Taurat yang kudus itu harus diikuti sempurna, tapi manusia tidak dapat ikutnya. Memang Taurat itu adalah kehendak Allah, tapi standar yang terlalu tinggi, perfection. Jadi tidak ada manusia yang dapat satisfy the demand of the law yang adalah rohani dan kudus. Tidak ada manusia, orang Farisi, semua tidak ada. Itu dalam ayat 3 dikatakan Taurat tidak berdaya. Solusinya, Rasul Paulus katakan, solusi Allah untuk manusia. Ayat 3b kalimat, God did by sending His own Son. Allah melakukan solusinya kepada manusia. Dia yang berinisiatif, dia yang bertindak. Dia mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, in the likeness of sinful men. God become man in Christ Jesus. Solusinya daripada Allah untuk menolong manusia, Allah sendiri datang menyuruh anaknya Yesus datang menjadi manusia in the likeness of sinful nature. Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Tujuannya adalah supaya ada penebusan dosa.
Manusia tidak dapat menebus dirinya, jadi Allah datang di dalam Yesus menjadi serupa dengan manusia, in the likeness of sinful man, tapi tidak berdosa. Tujuannya dia datang menjadi manusia, Allah datang menjadi manusia dalam Yesus Kristus adalah supaya menjadi penebusan dosa. Karena hukum Allah adalah perfect dan kudus. Kolosser 1 memang sudah dikatakan sinner transgression telah ditujukan oleh hukum Allah yang kudus. Maka tidak ada manusia yang dapat memenuhi satisfies the demand of the law yang adalah kudus dan rohani. Allah sendiri datang dari Yesus Kristus supaya tujuannya dia menjadi sin offering. Dia yang menjadi penebusan, mengganti manusia. So he condemned sin in sinful man in order that the righteous requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature but according to the Spirit. Yesus datang menebus dosa manusia dan dia mengalahkan, dia condemn dosa di dalam manusia karena dia datang, dia menggenapi semua tuntutan itu dan dia tidak berdosa. Perfection dia telah lakukan. Dia hidup sebagai manusia, Allah menjadi manusia, tapi dia tidak berdosa. Oleh karena penebusannya, satisfaction the demand of the law is fully met. Di dalam kita yang hidup dalam Yesus, yang hidup menurut pimpinan Roh Kudus, menurut kehendak Allah. Bapak Ibu Saudari, the righteous requirement of the law, Yesus menggenapi semua tuntutan itu, tetapi hanya di dalam orang yang percaya, yang tidak hidup menurut keinginan daging, kata firman Tuhan. Tetapi dia telah datang, demand Taurat itu digenapi, perfection di dalam diri. Dia ikut semua, dia menyempurnakan semuanya. He fulfill semua nubuatan itu. Taurat itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Kekudusan, kekuasaan semuanya di dalam Yesus. Dia menggenapi semuanya. Redemption telah sempurna di dalam Yesus Kristus. Makanya ada penebusan bagi orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. So bukan bagi semua orang, tapi bagi semua orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, tidak mengikuti tabiat daging, sinful nature, but according to the Spirit. According to the Spirit maksudnya ikut kehendak Tuhan. Yesus datang penebusan untuk orang yang percaya. Ayat 5 kita lihat ada dua tabiat ataupun dua sifat, dua nature dan dua orang. Kita lihat two nature and two people. Contohnya dalam ayat 5 ini. Those who live according to the sinful nature, their minds set on what the nature desires. Orang yang hidup menurut keinginan daging, ini keinginan daging ataupun the flesh, sinful nature. Semua manusia adalah manusia daging, tapi maksudnya menurut daging itu adalah di dalam diri kita masih ada dua nature. Kadang kan masih dalam daging, tapi orang yang percaya pada Yesus tidak mengikuti the desire of the flesh, keinginan daging, sinful nature yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Jadi ada dua sifat tabiat di dalam orang. Yang pertama, orang yang hidup menurut keinginan daging, according to the sinful nature, pikiran mereka set kepada keinginan itu ingini. Saya ulangi, orang yang hidup menurut keinginan daging, sinful nature, pikiran mereka fokus kepada keinginan itu ingini. Their mindset on what the nature desires. Tapi yang kedua, yang hidup according to the Spirit, those who live in accordance with the Spirit,
have the mind set on what the Spirit desires. Nah, orang ini dua manusia yang memiliki tubuh, tapi seorang itu ikut keinginan hatinya, keinginan daging itu, keinginan hatinya yang tidak berkenan dapat Tuhan, tapi itu dia ikut. Yang kedua ini adalah orang yang hidup mengikut kehendak Tuhan, according to the Spirit, mengikut kehendak Tuhan, dan pikiran mereka set kepada apa yang Tuhan mau, apa yang berkenan dengan Tuhan. What the Spirit desires, maksudnya apa yang Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. So ini dua kebiasaannya. Ayat 6, the mind of the sinful man, keinginan daging, pikiran manusia yang mengikuti sifat-sifat kedagingan, sinful nature, membawa kepada maut. The mind of the sinful man is death. Tapi yang kedua, the mind controlled by the Spirit is life and peace. Dan pikiran yang dikuasai oleh Roh Tuhan, ataupun yang pikiran yang berkenan dapat Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, yang memikirkan hal yang berkenan dapat Tuhan, membawa hidup dan damai sejahtera Allah. The mind controlled by the Spirit is life and peace. So ada dua yang bekerja di sini. Dalam ayat 7 dan ayat 8 kita lihat the sinful mind, pikiran yang berdosa. Pikiran yang berdosa, the sinful mind, hostile to God, yaitu berperseteruan dengan Allah, against God, tidak berdamai dengan Tuhan, hostile, perseteruan dengan Allah, dan tidak patuh kepada Allah, dan dia tidak dapat juga. Pikiran yang mengikut kehendak dosa adalah bermusuhan dengan Allah, dan dia tidak dapat ikut kehendak Allah, tidak patuh kepada Allah, dan juga dia tidak dapat, simply cannot, the sinful mind. Dan orang yang control by the sinful nature cannot please God. Dan mereka dalam golongan ini tidak dapat menyenangkan Allah. So ada dua sifat, dua nature yang kontrol manusia dalam ayat ini, 7 dan 8. Ini pengajaran Rasul Paulus beri petunjuk kebenaran pengajaran kepada orang Kristen di gereja di Roma. Tetapi dia katakan dalam ayat 9, you are not controlled. You are not controlled by the sinful nature. Kepada orang percaya itu. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah yang di dalam kamu. Jadi dia katakan kepada mereka, tapi kamu yang di sini, kamu orang Kristen di Roma, are controlled not by the sinful nature. Kamu bukannya hidup ataupun dikuasai oleh keinginan yang berdosa, sinful nature, tetapi oleh Roh Kudus. Jika ada kondisi itu, jika if the Spirit of God lives in you, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi Bapak Ibu kita lihat di sini, tanda seseorang itu adalah milik Allah, adalah milik Kristus. Roh Allah diberikan. Tanda seorang adalah milik Allah atau milik Kristus, ia adalah Roh Kudus tinggal di dalam dia. Orang milik Kristus ditandai, dimakan, ditandai dengan Roh Kudus. So, Roh Kudus adalah tanda Allah, menandai orang itu adalah milik Allah. Orang itu adalah milik Kristus. Tandanya adalah Roh Kudus dicopkan, diinfuskan ke dalam mereka.
Nah, Roh Kudus adalah jaminan. Roh Kudus adalah jaminan bahwa orang itu milik Allah. Ada walaupun ada signet the king. Kalau orang menulis surat dulu, raja tidak dicopot di sekarang ini, ada cincinnya, cincin raja itu. Candle dibakar, ada wax dan copot itu, cincin itu ditandakan, diletakkan dalam surat itu. So itu the seal of the king. Berarti itu adalah daripada raja. So orang percaya Roh Kudus adalah jaminan bahwa orang itu milik Allah. A deposit guarantee, menjaminkan bahwa milik Allah dan the best is yet to come. A deposit guaranteeing what is to come. Seal of ownership, tanda milik kepunyaan Allah, Roh Kudus. Ayat 10 dikatakan, but if Christ is in you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive because of righteousness. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Maksudnya, setiap orang memang mati pada masanya. Dan dikatakan di sini, your body is dead because of sin. Karena tidakkah yang hidup kekal di dunia ini lagi di dalam tubuh ini, dan semua akan mati daripada kehidupan tubuh. Tetapi bagi orang yang percaya, yang dibenarkan di dalam Yesus, karena Yesus adalah kebenaran kita, dan setiap orang yang percaya pada Yesus ditandai dengan Roh Kudus. Kalau orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ditandai dengan Roh Kudus. Jadi ayat 10 dikatakan, kehidupan tubuh memang pada suatu ketika akan dihentikan, akan mati juga. Because sin has invaded the physical aspect, our bodies must die or be transformed. Ini kedua yang berlaku. Jika Tuhan Yesus datang mengangkat gerejanya, jadi kehidupan dalam tubuh kita ini, kita tidak perlu mati, karena diangkat dan diberi tubuh yang glorified body. Kalau Yesus datang in the rapture, pengangkatan gereja. Jika tidak, tubuh kita akan mati. Tetapi orang yang percaya pada Yesus, rohnya akan hidup, menantikan Tuhan memberi tubuh kemuliaan kelak. So, ulang dikatakan, because sin has invaded the physical aspect, our bodies must die or be transformed. Ini yang buat berlaku. Kita doakan juga kalau Tuhan cepat datang mengangkat gerejanya, katakanlah rasa yang bagaimana mau. Tak perlu COVID, zoom terus. Quickly open eye, kata firman Tuhan seperti dalam 1 Korintus 15 dan juga 1 Korintus 4. Tapi kita tidak baca itu. Jadi ini dua akan berlaku. Tubuh kita ini, jika Tuhan lama datang, tidak ada yang hidup bertahun, memang mati juga. So habislah kehidupan tubuh. Tetapi bagi orang percaya, rohnya hidup kembali kepada Tuhan, menantikan Tuhan memberi tubuh kemuliaan. Dan jika Kristus datang mengangkat gerejanya in the rapture of the church, tubuh kita diubah. So ini maksudnya, your spirit is alive because of righteousness. Karena kita telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 11, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead, and if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who live in you. Nah, ini adalah dua-dua berlaku. Karena Allah yang mengangkat Yesus dari kubur, dari kematian, dan karena Kristus hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya, Roh Kristus di dalam diri kita, Allah yang mengangkat Kristus daripada kematian, Dia juga yang memberi hidup
kepada kita. Give life to your mortal body through Spirit who live in you. Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya. Makanya itu pada masanya kita akan dimuliakan, memberi tubuh glorified body ataupun a transformed body. Seperti dalam 1 Korintus tadi 15, twinkling of an eye. So ini dua yang berlaku. So lagi, jika Tuhan lambat datang mengangkat gerejanya di dalam event Rapture of the Church ataupun kebangkitan gereja, tubuh kita akan mati juga karena akan expire. Tahun 200 memang expire, 100 expire juga, 100 lebih lah yang mampu, 100 lebih expire. Tetapi roh kita kembali kepada Tuhan, menantikan Tuhan memberi glorified body kepada kita. Atau jika Kristus datang tepat waktu kita masih hidup di dunia ini, mengangkat gerejanya in the Rapture of the Church, kita di tubuh kita akan transform in the twinkling of an eye, sekelip mata, karena tubuh yang fana ini tidak dapat hidup di alam kekal, akan hangus, akan hancur. Jadi tidak ada. Jadi Tuhan transform kita. So ini yang akan berlaku pada orang di dunia ini. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus, kita bersyukur karena semada kita diangkat ataupun kita tubuh kita habis expire masanya, tapi kita kembali kepada Tuhan, roh kita hidup. Yang seterusnya dalam ayat 12-13, obligation, tanggung jawab sebagai orang Kristen. Orang Kristen. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Dia memberi pengajaran pada mereka. Di ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dalam ayat ini tanggung jawab ataupun obligation orang percaya adalah tidak kepada keinginan daging. We are not obliged to obey the sinful nature, the desire of the sinful nature. Sebagai orang Kristen, we are not obliged to obey, tetapi mengikut Tuhan. Therefore, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it, but according to the Spirit. Karena ayat 13, karena for if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi mereka diberi pilihan, diberi petunjuk, kebenaran dan pilihan. Mereka yang berkeputusan, pilihan, keputusan, tapi kebenaran telah dinyatakan. Ayat 13 lagi, bahasa Indonesia tadi, saya Inggris ada sini. So, sebagai orang percaya, we are not obliged. Kita tidak obliged to live according to the sinful nature. Jika tidak, kita akan mati. Tetapi jika melalui Roh Kudus kita memastikan perbuatan dosa dalam tubuh kita akan hidup. Ini adalah pengajaran yang Masuk Paulus berikan kepada orang Kristen di gereja Roma. Follow the inclination or desire of the sinful nature, atau obey and follow the prompting and leading of the Spirit. Nah, ada dua pilihan yang mereka harus pilih, tapi diberi kebenaran dan petunjuk. Dan sini juga Bapak Ibu, perbuatan daging, keinginan daging, sinful nature, dapat dikalahkan, dapat dimatikan dengan kuasa pertolongan Roh Kudus kepada orang Kristen. It is through the Holy Spirit alone Christian can put to death the misdeeds of the body. Makanya orang kedagingan ataupun orang yang tidak percaya pada Yesus, yang tidak hidup dalam Yesus, tidak dapat mematikan, tidak dapat mengalahkan the inclination, the desire
of the sinful flesh. Tapi bagi orang Kristen kita diberi satu helper, satu comforter, satu pertolongan, yaitu Roh Kudus yang memberi kita melalui Dia kita dapat seno kepada keinginan yang membawa kita kepada dosa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Meskipun ada di dalam diri kita, tapi kita dapat katakan seno, kita ikut kehendak Tuhan. Kita diberitahu, yang kita tahu itu tidak benar, tetapi yang tidak memiliki Roh Kudus, yang tidak memiliki Kristus, mereka terdapat seno. Mereka tahu salah, tapi mereka juga ditarik karena mereka tidak dapat mengalahkan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita diberi Roh Kudus, kuasa daripada Allah, yaitu Rohnya, Roh Kristus ataupun Roh Allah, Roh Kudus, dan melalui Dia kita dapat mengalahkan keinginan dalam diri kita yang coba membawa kita dalam dosa. So it is through the Holy Spirit. Kita put to death, mematikan kata firman Tuhan. Bukan mengalahkan saja, mematikan perbuatan tubuhmu yang berdosa. Matikan. Nasihat mematikan, melalui Roh Kudus mematikan, mengalahkan dan mematikan keinginan itu. Jadi kita tidak diserat mengikut kehendaknya, tapi mengikut kehendak Allah. Nah, dalam ayat 14, setiap orang percaya Yesus, yang hidup dalam Yesus, setiap orang percaya yang hidup dalam Yesus adalah sons of God. Dia katakan sons of God ini maksudnya juga sons and daughters of God lah. Okay? Tapi ini represent semua sexes. Okay? Kalau dalam bahasa Indonesia semua orang. Jadi dalam bahasa Inggris sons of God. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. So kamu juga anak Allah. Amen. Katakan kepada kamu, to God, you are sons of God. Kalau memang kau katakan semua kita yang dipimpin Roh Allah dan semua kita memiliki dijamin Roh Allah sendiri kita sebagai orang percaya pada Yesus. Cuma obedience itu tidak yang sama ataupun sensitivity tidak yang sama, tetapi kebenarannya adalah semua orang Kristen dijamin Roh Kudus, Roh Allah ataupun Roh Kudus dimeteraikan. So bagaimana kita lebih menghidupi dan mengikuti kehendak Roh Allah itu yang membezanya dengan orang lain. How obedient, how sensitive, how yielding we are to the Holy Spirit, it make a difference yang lain. Tapi semua orang percaya dijamin Roh Kudus, orang percaya pada Yesus. Makanya kita diberi nasihat supaya ikut kehendak Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus. Dan di ayat 14 ini, kita dikatakan adalah anak-anak Allah. Karena Yesus adalah penebusan kita. In the perspective of God, it is done. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus. Ini firman-Nya adalah jaminan kebenaran kehendaknya. We believe it or not, it is the truth. Berdasarkan as far as God is concerned, semua orang yang percaya adalah anak-anak Allah. Semua orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Selamat dalam dirinya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan adalah anak-anak Allah. Miliknya, children of God. Maksudnya miliknya. Dia adalah ayah kita. Ayat 15 lagi, dia beri the spirit of sonship. Roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nah, seolah ini Allah memberi kita rohnya, yaitu Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus. Kita menerima rohnya. Dia yang menjadi kita anak Allah. Bukan perbuatan kita, bukan kesalehan kita, bukan kebaikan kita, tetapi oleh Kristus telah datang untuk kita. Dan melalui Roh Kuduslah kita menjadi anak-anak Allah. Melalui Roh Kuduslah kita dapat berseru kepada Allah yang Maha Kudus, yang tidak pernah melihat. Abba, Bapa, ya Abba, ya Bapa.
The spirit of sonship. Roh anak, roh Allah diberikan menjadi kita anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anaknya, menjadi miliknya. Oleh karena Yesus lakukan untuk kita. Dan kuasa Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Dan juga memampukan kita katakan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segalanya yang kelihatan, yang tak kelihatan, menjadi Abba Father, Bapa surgawi. Karena rohnya diberikan kepada kita, ada connection dengan dia. Dia yang mampukan kita, ada identity bersama dengan dia, ada DNA pada Yesus Kristus, dan kita memiliki DNA Allah, menjadi kita anak-anak Allah. Untuk orang melihat itu anaknya tidak anaknya melalui DNA dalam. Amen. Melihat anak itu ini bapaknya memang melalui DNA darahnya. Orang boleh menipu, tapi DNA darah itu yang performnya. Sebab itu juga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena memiliki DNA Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus yang menebus kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Oleh kuasa Roh Kudus kita dapat berseru pada Allah yang Maha Kuasa itu, ya Abba, ya Bapa, Heavenly Father, Father in heaven, hallowed be thy name. Lagu itu dinyanyikan untuk oleh kita dalam firman Tuhan, lagu hit song. Oke, jadi kita adalah anak-anak Allah. Kita menerima Roh Allah sendiri. Wow. Amen. Amazing love, how can it be? You, my King, who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Wow, itu expression lagu yang dikumandangkan di address kepada Allah, kesyukuran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita diberkati karena kita adalah anak-anak Allah. You feel it or not, it's alright. But the fact, the truth, adalah anak-anak Allah. God is our Father. Amen. God is our Heavenly Father. We believe it, you feel it or not, it is the truth. Just believe because it is God's word. Percaya itu yang make the difference. Because it's real. You may not be in heaven yet, but heaven is there. You may not see God physically dari sekarang, tapi God is God. God is with us. His presence. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Hadirat Tuhan memenuhi di mana-mana, di sini dan di mana-mana. His presence is with us. Because He fills the universe with His presence. Nah, alangkah bagiannya, alangkah diberkatinya kita sebagai orang percaya. Rescue from the mire of the sinful nature, brought into the kingdom of light dalam proses oleh Kristus. Transfer from the kingdom of darkness into the kingdom of light, the kingdom of the beloved Son Jesus Christ. So inilah kita orang percaya. That's why we never want to gadai iman kita, whatever cost, because heaven is real. Our life benar is real. Melalui pergumulan hidup ini, it is real, pergumulan. Tapi Allah Bapa bersedia. Dia adalah ayah kita, Bapa surga kita. Dia pasti mendulikan anaknya melalui lembah kekelaman. Dia tetap melihat, memperhatikan hidup kita. Karena dia akan memberi rohnya kepada kita, menamakan kita miliknya sebagai Bapa yang baik.
Dia memperhatikan hidup kita. So secara pribadi, just believe God love you as you are. Amen. Percayalah God love you as you are. Buktinya Yesus Kristus, salib Kristus. He loved us so much that Jesus came for us. Oh sinner man, where will you run to? Oh sinner man. Ada lagu itu Sunday school dulu. Tidak pakai lagu. Run to the rock won't hide you. Run to the bush. Tapi itu dia. God present is everywhere. So where you can hide? Mana dapat sembunyi? Allah melihat semuanya. Tapi puji Tuhan karena Dia mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. No matter how bad we feel about us, but the fact, the truth is, Allah mengasihi kita. Our heavenly Father, Allah Bapa surga kita mengasihi kita sudah. Till the day of our last breath. Jika Tuhan akan datang, Dia mengasihi kita. Makanya tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, obligasi kita, tanggung jawab kita tadi adalah ikut kehendak Tuhan sebagai orang percaya. So, diberi tanggung jawab kita juga. Roh Kudus mendiami setiap kita, tapi bagaimana sensitive we are to the leading prompting of the Spirit, itu yang membedakan orang Kristen A, B, C, E daripada yang lain. Makanya untuk kita how to train that inner man, bagaimana kita lebih peka terhadap suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus adalah yang basic kita dapat lakukan, baca firman Tuhan. Karena Allah berbicara, Roh Kudus berbicara melalui firman Tuhan. So kita harus ada retain firman Tuhan dalam hidup kita. Baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Ini penting sebagai orang Kristen berdoa sungguh. Jangan berdoa makan saja. Makan pun doa pendek saja. Berdoa jangan lama-lama. Lapar. In the first place, kenapa kau doa tapi memang perlu doa? At least ada konsen, ada teguran, ada konsen dalam diri kita. Seseorang Kristen itu harus berdoa karena bersyukur karena hidup ini milik Tuhan dan apa yang ada pada kita juga milik Tuhan. Jadi memang ada teguran Roh Kudus, give thanks to Tuhan. Berdoa dulu sebelum makan. Jadi sebelum orang Kristen kita berdoa. Ada seorang yang berdoa dulu. Ini ceritanya. Kira-kira di sini. Seperti ini. Berdoa makan. Sebelum makan berdoa, tapi dia sudah standby. Itu nasi sudah digulung-gulung, bukan digulung di dinginnya begini, sudah digulung. Amin. Terus ini salah juga itu, tapi tidak salah juga lah, tapi fokus dia adalah untuk ready. Amin. Terus makan. Oke, tapi ini berdoa lah, oke? Tapi maksudnya sungguh-sungguh berdoa. Ada masa memang udah singkat, ada masa kita udah singkat. Kalau kamu kena masalah, dapat doa panjang. Jesus said me, cukup. Karena kan kalau kamu mau berdoa panjang sudah, kalau nggak pihak kalau gitulah. Ataupun kayak kamu rusak aku gitu, jadi Bapak suruh gawe di dalam nama Yesus, sudahlah tak kena. Jadi pada doa pendek, Lord save me, Tuhan selamatkan. Itu cukup, dan Tuhan juga ada di mana-mana. Bagaimanapun cara kita berdoa, Tuhan mendengar kalau orang percaya. Tapi yang penting kita memang berdoa kalau dia hati kita. So, yang pertama tadi baca firman Tuhan. Inilah yang Tuhan beri mau kita lakukan. Baca firman Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh dan listening to godly preaching and teaching. Seperti sekarang ini. Melalui pendengaran kita mendengar. Jangan ngantuk. Kalau masa pendengaran firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, jagalah temptation. Jagalah godaan ngantuk. Banyak masalah tidur tapi dalam gereja tak boleh ngantuk sebenarnya. Tak boleh tidur. Rugi kau nanti. Kamu yang rugi. Nanti. Jadi listening to godly proclaiming and teaching. Mengistirahat dan pengajar firman Tuhan. Seperti pada pagi ini, kita harus pay attention untuk kita. Dan yang keempat,
ambil nasihat daripada godly parent, ibu bapak yang rohani. Nasihat kepada mereka nasihat memang nasihat berdasarkan firman Tuhan, nasihat memang untuk kebaikan kita. Godly parent dengan nasihat mereka, karena tiada godly parent yang nasihat anak sembarang, memang harus menurut kehendak Tuhan. Tidak ada godly parent yang suruh anak pergi mencuri tahu itu, tidak ada, tapi mengajar jangan buat ini buat itu. Amen. So dengar nasihat ayah ibumu yang adalah orang Kristen. Meskipun bukan firman Tuhan yang diajarkan, tetapi takut akan Tuhan yang diajarkan itu fear God is the beginning of wisdom. Jadi dengarlah nasihat ayah ibu kita yang adalah orang Kristen yang percaya pada Tuhan, dan juga trustworthy spiritual leader, pemimpin rohani seperti pastor yang membawa dalam firman Tuhan, yang membawa ke dalam rohani spiritual leaders. Jadi yang 15 ayat 16, Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. The Spirit of God bear witness with our spirit, that we are God's children. Ayat 16. Nah, Bapak Ibu Saudari, Roh Allah bersaksi dengan roh kita, bersaksi bear witness, maksudnya bersaksi dengan roh kita. Kita tahu roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. So Roh Kudus yang dalam diri kita, dia bersaksi bear witness dengan roh kita, dan kita tahu kita adalah anak-anak Allah karena kesaksian dalam roh kita, Roh Kudus yang bersaksi dengan roh kita. Kita dapat tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan adalah kesaksian. Firman Tuhan adalah jaminan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Kita tahu. Kita tidak ragu-ragu karena kita tahu Roh Kudus bersaksi dengan roh kita adalah anak Allah. Bukan perasaan kita, tetapi kebenaran firman Tuhan dan roh itu kita dapat tahu. We just know. Dan roh itu bersaksi dengan roh kita. Hati sanubari, hati nurani kita. Hati nurani kita. Kita tahu dalam hati nurani kita. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kita adalah ahli waris karena Yesus, dan bersama dengan Dia juga kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Heir of God and co-heir with Christ. Jika kita, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Nah, perhatikan ayat ini. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, ahli waris maksudnya kita memiliki apa yang Allah miliki menjadi milik kita, dan apa yang Dia janji Allah kepada Kristus menjadi milik kita. Ahli waris Allah, dan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Co-heirs with Christ. Yang milik Kristus menjadi milik kita. Kita akan mewarisinya bersama. So ini maksud ayat ini. Tetapi dan juga kita lihat ayat seterusnya. Kita juga ayat 17. If indeed we share in His suffering, let's go. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Suffering with Christ, menderita bersama dengan Dia.
Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, we say in His suffering in order we may also say in His glory. Suffering with Christ, menderita bersama Kristus, supaya kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana seseorang itu menderita bersama Kristus? Karena itulah akibatnya, the consequences. Akibatnya ataupun konsekuensinya, kita relationship kita dengan Allah sebagai anaknya, dan identification kita dalam Kristus, our witness for Him, kita sebagai tubuh Kristus, bersaksi untuk Kristus, dan our refusal to conform to the world, dan kita tidak mau hidup cara dunia. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, kita mau dirubahkan, be transformed, do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of the mind. Jangan ikut caranya, corak kehidupan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah, tapi berubahlah, kata firman Tuhan. Jadi inilah kita menderita bersama dengan Kristus karena kita tidak mau ikut caranya, corak kehidupan orang dunia yang bertentangan dengan Allah. So itulah sufferingnya. Tapi kita mau identiti kita dari Kristus, kita mau hubungan dengan Kristus, kita terpekal. So identifikasi kita dengan Kristus, identifikasi kita dengan Kristus, itulah yang kita bersama dengan Dia. Karena kita tidak mau kompromi dengan cara dunia, kehidupan dunia, jadi kita menderita. A victorious life in the Spirit is not an easy path. Kehidupan kemenangan dalam Roh bukannya jalan yang mudah, tapi dimungkinkan karena pertolongan Roh Kudus. A victorious life in the Spirit is not an easy life. Karena standar Tuhan adalah tinggi. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 memberikan nasihat, jangan do not conform to the pattern of this world, tapi be conformed by the renewing of your mind. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. So kalau kita masih hidup dunia, kita masih hidup dunia di dunia ini, dan kalau kita tidak mau menjadi serupa dengan dunia, tentunya dunia tidak senang kita kan. So itulah suffering kita. Tapi kita menyenangkan Tuhan. Kita tidak mau menyenangkan dunia, kita mau menyenangkan Tuhan. Makanya ada clash interest. Ini maksudnya. Dan juga identiti kita dengan Kristus. So seolah a victorious life in the Spirit is not an easy path, tapi dimungkinkan oleh Roh Kudus. Karena kita masih dalam daging, tapi itu kita perlu Tuhan. Buat Tuhan telah memberi kita Roh Kudusnya, mampukan kita sebagai orang Kristen menjalani hidup ini dapat menyenangkan Tuhan, dapat mengikut kehendak Tuhan, bukan ikut kehendak dunia. Dimampukan oleh Roh Kudus, bukan kekuatan kita, bukan kekudusan kita, no, okay, no. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Roh Kudusnya yang dalam kita. Kita harus yielded, harus ikut, rela dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. At the end of the day, Dia membawa kita adalah di dalam Dia we are more than conquerors. Sebagai orang percaya, Yesus adalah Allah yang menciptakan semuanya. Baik orang yang tidak mau menerima Dia, Dialah Allah yang memberi kehidupan kepada manusia. But one day, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Amen. So ini the end game. Allah akan menang. Yesus telah menang. Makanya di dalam Dia kita lebih daripada pemenang. Walaupun di dalam cobaan di dunia ini dimampukan oleh Roh Kudusnya yang diberikan kepada kita. We are more than conquerors of Christ. Karena He is God. Dia adalah Allah, creator of all creation, creator of all creation. And because He lives, we can face tomorrow. Amen. Because He lives, we can face tomorrow. Hidup dari dalam kita, His life in us, His Spirit in us. Hidupnya dalam kita, Rohnya dalam kita. Our body is the temple of the Spirit.
We feel it or not, tapi rohnya hidup di dalam tubuh kita. Makanya jika director of the church diubah, transform, karena ditandai kita dengan Roh Kudusnya, kita dalam hidupnya. So he on us. Hidupnya dalam kita, rohnya dalam diri kita. His love for us, kasihnya kepada kita is forever and everlasting love. Amen. His love for us, kasihnya kepada kita panjang perjalanan hidup ini. As we trodden the path of life, His love is for us. His eyes is on the sparrow. His eye is on the sparrow, but His eyes is also on us. Lebih lagi, lebih bernilai daripada burung pipit. But His eyes is on the sparrow also. Lebih lagi, His eyes is on us. Kehidupannya dalam diri kita, rohnya dalam diri kita, His love for us is everlasting. Dari kekal sampai kekal. Yesus datang memastikan itu digenapi, dan Ia telah digenapi. Makanya diberikan rohnya kepada setiap orang yang percaya, kepada saudara dan saya. So God love us so much. So ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, di kota Roma, hidup di tengah-tengah orang yang tidak semua percaya pada Yesus. Jadi dia memberi pengajaran, tunjuk supaya mereka tahu cara bagaimana berrelasi dengan orang, bagaimana hidup sebagai orang percaya. Di situ, sebagai kita juga yang sekarang ini, inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita. Remain in Christ. Tinggallah di dalam Kristus. Di situ kemenangan kita, di situ kehidupan kita. Yesus telah menang. Di dalam Dia kita lebih daripada menang. Minta terus kepada kita. Kemuliaan, kebesaran, keagungan hanyalah bagimu, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus, dari kekal sampai kekal. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memberi kehidupan. Firman-Mu adalah kehendak-Mu. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan disikan tinggal di dalam roh kami. Setiap jemaat Tuhan Bapak Ibu sesuai ikut Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah kami ketahui Engkau adalah Allah Bapa surgawi kami yang mengasihi kami, SWA di dalam Yesus Kristus. Mampukan setiap kami menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu dalam kebenaran di atas segala-gala fakta di dalam hidup ini. Karena firman-Mu adalah firman Allah yang hidup, telah establish di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita selalu. Immanuel, Allah sertai kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sampai bertemu lagi, Tuhan bersama kita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua drama buatanmu. Kau terbesar dan mulia, biar